Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah Sistem Penilaian dalam Pendidikan Khusus yang diampu oleh dosen Ibu Mirnawati MPD. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan membahas tentang penilaian autentik dalam pendidikan khusus. Izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama Muhammad Fajar Maulana, kedua Putri Salma Yulianti, ketiga Khairatun Nikmah, keempat Muhammad Rizal Diazwa. Baik, kita langsung kepada materi yang pertama. A. Definisi dan makna penilaian autentik. Penilaian autentik adalah suatu proses evaluasi terhadap hasil belajar dan kinerja peserta didik dan mengaplikasikan di kehidupan nyata. Penilaian autentik didefinisikan sebagai proses evaluasi untuk mengukur kinerja, prestasi, motivasi, dan sikap-sikap peserta didik pada aktivitas yang relevan dalam pembelajaran. Secara konseptual, penilaian autentik lebih bermakna secara signifikan dibanding dengan tes pilihan ganda berstandar sekalipun. Ketika penerapan penilaian autentik untuk mengetahui hasil dan prestasi belajar peserta didik, guru menerapkan kriteria yang berkaitan dengan konstruksi pengetahuan, aktivitas mengamati dan mencoba, dan menilai prestasi sekolah. Di sini saya akan menjelaskan B. Perlunya penilaian autentik. Umumnya, penilaian autentik dinyatakan sebagai penilaian berbasis kinerja. Hal ini dikarenakan perlunya penilaian kinerja untuk mengukur aspek lain di luar kognitif. Menurut Howard Gardner dalam Idris dan Asyafah 2020, terdapat 7 kemampuan dasar yang tidak dinilai dengan hanya cara-cara biasa. 7 kemampuan dasar tersebut yaitu visual spatial, budi kinestetik, musikal ritmikal, interpersonal, intrapersonal, logika matematikal, dan verbal linguistik. Kemampuan dasar ini tidak dapat dinilai dengan tes tertulis atau penilaian biasa, karena kinerja dengan tes tertulis tentu tidak valid dikarenakan tidak mengukur apa yang ingin dinilai. Maka dari itu, kinerja ini perlu dinilai pada saat kegiatan sedang berlangsung. Poin kedua, untuk melaksanakan penilaian autentik yang baik, guru harus memahami secara jelas tujuan yang ingin dicapai. Maka dari itu, guru harus bertanya pada diri sendiri, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan sikap, keterampilan, dan pengetahuan apa yang akan dinilai, fokus penilaian yang akan dilakukan, dan tingkat pengetahuan apa yang akan dinilai. Dengan penerapan penilaian autentik diharapkan dapat mendorong peserta didik agar lebih aktif dan dapat menerapkan hasil belajar di kehidupan nyata. Dengan demikian, penilaian autentik dapat meningkatkan mutu pendidikan. Baik, di sini saya Khairatun Nikmah ingin menjelaskan mengenai perbandingan penilaian autentik dengan penilaian biasa. Penilaian autentik dan penilaian biasa memiliki perbandingan yang dapat dilihat melalui ciri-ciri dari kedua penilaian tersebut. Penilaian autentik yaitu real life dan ongoing. Sejak awal peserta didik mengerti kriteria yang akan digunakan dalam menilai tugas mereka, valid dan reliable. Peserta tidak menstruktur dan mengonstruksikan sendiri tugasnya, mengembangkan dan mengutamakan kemampuan berpikir tinggi, autentik atau dalam suatu real, komprehensif dan terintegrasi, menekankan proses dan produk atau hasil, mengutamakan fakta dan bukti-bukti langsung. Sedangkan penilaian biasa yaitu penilaian dilakukan secara tidak langsung. Sebagai contoh, mengetahui tingkat intelijensi seorang anak akan mengukur kepandaian melalui ukuran kemampuan menyelesaikan soal-soal. Selanjutnya, D. Jenis-jenis penilaian autentik. Penilaian autentik melibatkan peserta didik dalam tugas-tugas autentik yang bermanfaat, penting, dan bermakna dengan berbagai jenis penilaian. Menurut Rashidin dan Mansur, jenis-jenis penilaian autentik yaitu penilaian kinerja, observasi dan pertanyaan, presentasi dan diskusi, proyek dan investigasi, portofolio dan jurnal. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, penilaian autentik merupakan kegiatan yang dilakukan sebagai tolak ukur perkembangan peserta didik dengan proses pengumpulan data atau informasi perkembangan belajar peserta didik, yang mana kegiatan ini dilakukan sebagai acuan untuk mengetahui pengalaman belajar peserta didik dan kemampuan peserta didik.
Dengan kata lain, penilaian autentik mengajak peserta didik untuk menggunakan pengetahuan akademik dalam konteks dunia nyata untuk tujuan yang bermakna. Dengan penilaian autentik ini, guru akan mengetahui perkembangan peserta didik dari data yang dikumpulkan. Saran untuk guru yang merupakan sebagai penilai diharapkan harus memahami secara jelas tujuan yang ingin dicapai. Maka dari itu, guru harus bertanya pada diri sendiri, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan sikap, keterampilan, dan pengetahuan apa yang ingin dinilai, fokus penilaian yang akan dilakukan, dan tingkat pengetahuan apa yang akan dinilai. Baiklah, itu dia pemaparan materi dari kelompok 2. Jika ada salah kata atau masih banyaknya kekurangan dalam video ini, salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.